Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru hebat. Jumpa lagi dengan saya Abdul Kholik, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Lamongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang koneksi antar materi pada modul 2.1, yaitu tentang pembelajaran berdiferensiasi. Apakah yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi merupakan serangkaian keputusan yang masuk akal yang dilakukan oleh guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Jadi, pada pembelajaran diferensiasi ini diharapkan dapat mendukung semua potensi belajar murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Ada 5 hal yang harus dilakukan untuk melakukan pembelajaran diferensi di kelas, antara lain yaitu yang pertama, memahami tujuan pembelajaran. 2. Mengetahui dan merespon kebutuhan belajar murid. Ketiga, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. 4. Melakukan manajemen kelas yang efektif. Dan yang kelima, lakukan penilaian berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid. Terdapat 3 kebutuhan belajar murid yang harus difahami oleh seorang guru. Di antara yang pertama adalah kesiapan belajar murid. Yang kedua terkait dengan minat murid, dan yang ketiga terkait dengan profil belajar murid. Kesiapan belajar murid. Guru harus melakukan asesmen awal. Jadi sebelum melakukan pembelajaran berdiferensiasi, guru harus melakukan asesmen awal. Kemudian terkait minat belajar murid. Minat adalah salah satu motivator penting bagi murid dalam proses pembelajaran belajar mengajar. Profil belajar murid. Profil belajar murid sangat erat kaitannya dengan lingkungan, budaya, gaya belajar, serta kecerdasan majemuk. Kemudian, bagaimana cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid? Ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, dengan mengamati perilaku. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, melakukan refleksi. Yang keempat, komunikasi dengan guru sebelumnya. Kelima, membaca rapor di kelas sebelumnya, serta penilaian formatif dan diagnostik. Kemudian, apa strategi untuk mengidentifikasi pembelajaran? Strategi diferensiasi pembelajaran ada 3, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaian, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Strategi yang kedua yaitu diferensiasi proses. Kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid. Dan diferensiasi yang ketiga yaitu diferensiasi produk, berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Kemudian, apakah ada kaitan modul 2.1 dengan modul sebelumnya? Pertama, modul 1 dengan modul 2.1, yaitu filosofi Ki Hajar Dewantara.
Keterkaitan antara materi dimulai dari salah satu filosofi Ki Hajar Dewantara adalah sistem among, di mana guru harus menuntun murid untuk berkembang sesuai dengan kodratnya. Hal ini sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi bahwa guru harus melakukan pemetaan kebutuhan belajar murid yang sangat kompleks. Untuk itu, guru harus memiliki nilai mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak pada murid sebagai modal dalam mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid. Koneksi modul 2.1 dengan modul 1.2 tentang nilai dan peran guru penggerak. Guru penggerak memiliki peran yang mendukung dalam pembelajaran berdiferensiasi. Adapun peran tersebut adalah menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, serta mewujudkan kepemimpinan murid. Koneksi antara modul 1.3 dengan modul 2.1. Guru penggerak memiliki visi untuk melakukan perubahan positif dalam pembelajaran yang berpihak pada murid dengan strategi inquiry apresiatif, yaitu pendekatan manajemen perubahan yang kolaboratif dan berbasis kekuatan perubahan yang dilakukan melalui pembelajaran diferensiasi. Dan kaitan antara modul 1.4 tentang budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi pada modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi membentuk budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah nilai-nilai keyakinan serta kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Budaya positif tidak dapat berdiri sendiri dalam budaya ajar tetapi terintegrasi dalam pembelajaran berdiferensiasi. Demikian pemaparan terkait koneksi antar mapel pada modul 2.1.